kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan di seluruh itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Karena buat saya, Pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah, tapi pemilihan pejuang politik. Pemilihan, ya itu dasarnya kan. Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru, tapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja, tuh apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik. Kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan, penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, junto rakyat Indonesia, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu, bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN, nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih, bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik. Pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang katakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja, titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Ridwan Kamil. Saya pastikan apabila saya dapat menjadi calon gubernur, dan ketika menjadi gubernur saya pastikan tidak akan ada pandemi lagi di Jakarta. Oleh sebab itu yang saya perjuangkan bukanlah ingin menjadi gubernurnya, tapi saya yang ingin kita perjuangkan rakyat memiliki hak untuk menolak. Justru saya berpikir bahwa seorang jenderal harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang dia tahu. Do not pretend. Saya tidak bisa pretend ya, dengan apa yang Anda saya tidak tahu. Bisa pura-pura. Tidak bisa. Ya, ini bicara hati nurani. Okay. Saya tidak merasa kontroversial. Saya justru menyampaikan apa yang seharusnya saya lakukan untuk meluruskan tidak sesuai dengan sumpah jabatan. Sumpah jabatan bukan sumpah kepada manusia, tapi kepada yang menghadirkan kita. Dan buat saya itu adalah pantang untuk kita langgar, karena azabnya ada. Berarti kita membohongi dia ketika kita bersumpah. Dan ujung-ujungnya bangsa ini
tidak akan diberkati, dan yang kita rasakan sekarang begitu banyak hal-hal yang menyiksa, yang kita rasakan menindas, yang kita rasakan tidak justru semakin membuat orang-orang justru keluar dari adab. Saya nggak suka sekali dengan kebohongan yang dimainkan dengan sistem. Itulah misi besar Anda kenapa mau mencalonkan jadi DKI Ya, 1. dan saya akan berjuang sampai konsekuensinya tidak gampang. Tidak ada masalah. Anda sudah siap menghadapi. Siap sekali. Apa yang tidak siap? Ya, karena ini kan permainan partai politik. Nggak masalah. Namanya juga berjuang. Dengan calon-calonnya juga yang kadang-kadang didukung oleh oligarki di belakangnya ya. Saya tahu persis. Saya tahu persis. Ya, Ini adalah pertarungan antara Musa dengan Firaun. ya, Bukan dengan Goliat lagi, karena sistem. ya, Ya. karena sistem. Karena sistem. Dan I will fight for it till I die. I will fight at any cost. Top. Saya sayang sama bangsa ini. Jangan sia-siakan waktu Ya. sebelum ini. Gunakan kesempatan hidup kita sebagai kesempatan. Ambil setiap keputusan hidup. Oke. Karena keputusan yang kita ambil itu adalah gambaran iman. Di awal video tadi, Rocky Gerung mengatakan bahwa gubernur haruslah seorang pejuang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi di bangsa dan negara ini. Kerusakan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, kerusakan demokrasi, dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Komjen Paul Purnawirawan Dharma Pamuraekun, bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen, bahwa bukan untuk mencapai jabatan gubernurnya, tapi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat untuk menolak pandemi-pandemi yang akan dimainkan di masa yang akan datang. Sosok Komjen Paul Dharma Pamuraekun adalah sosok calon gubernur Jakarta jalur independen yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat, yang sayang rakyatnya, yang berjuang bersama rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini dirampas oleh kepentingan-kepentingan politik dan kelompoknya. Sekian berita kali ini, dan saya Sri Kandi Nuswantara undur diri dari hadapan saudara sekalian. Nuswantara Viva Republik Indonesia.